Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Surya Hermawan, NIM 245111039. Di sini saya akan membahas bencana alam yang terjadi di Kota Palu pada 2018 untuk memenuhi tugas ilmu kebencanaan kelas A. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas 4 poin-poin penting, yaitu pertama, penjelasan mengenai histori daerah yang mengalami bencana dan sudut pandang kenapa daerah tersebut berpotensi terhadap bencana. Yang kedua, mengenai kronologi bencana yang terjadi. Yang ketiga, penjelasan mengenai dampak yang ditimbulkan pasca bencana. Yang keempat, penjelasan mengenai apa saja upaya pencegahan untuk meminimalisir dampak bencana di lokasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin penting itu. Saya akan menjelaskan poin-poin yang pertama, penjelasan mengenai histori daerah yang mengalami bencana dan sudut pandang kenapa daerah tersebut berpotensi terhadap bencana. Kota Palu yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, memiliki sejarah geologi dan geografis yang membuatnya rentan terhadap berbagai bencana alam. Berikut adalah penjelasan mengenai sejarah daerah ini dan faktor-faktor yang menyebabkan Palu berpotensi tinggi terhadap bencana. 1. Sejarah geologis dan geografis Palu. Palu berada di sepanjang jalur tektonik aktif yang menyebabkan daerah ini memiliki potensi bencana alam yang signifikan, terutama gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Letak geografis. Kota Palu terletak di sebuah teluk yang dikelilingi oleh pegunungan dan berada dekat dengan beberapa patahan geologi yang aktif. Pergerakan lempeng tektonik. Palu terletak di zona pertemuan beberapa lempeng tektonik utama seperti lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. 2. Kejadian bencana dan potensi ancaman. Sejarah bencana di Palu mencerminkan kerentanan terhadap bencana alam yang terkait dengan geologi dan posisi geografisnya. Yang ketiga, faktor manusia dan pembangunan. Selain faktor alam, kegiatan manusia yang juga berkontribusi terhadap kerentanan terhadap bencana di Palu. Yang keempat, mengapa Palu berpotensi terhadap bencana? Berdasarkan sejarah geologi dan kejadian-kejadian bencana yang terjadi, Palu berpotensi besar terhadap bencana alam yang karena beberapa faktor utama: letak geografis di zona tektonik aktif, topografi yang rawan bencana alam, pengaruh perubahan iklim. Yang kedua, menjelaskan tentang penjelasan mengenai kronologi bencana yang terjadi. Bencana besar yang terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018 merupakan salah satu bencana alam yang paling dahsyat yang pernah tercatat di Indonesia dalam berbagai dekade terakhir. Berikut adalah kronologi terjadi bencana tersebut yang mengakibatkan gempa bumi, tsunami, dan fenomena geologi lainnya seperti likuifaksi. Gempa bumi pada tanggal 28 September 2018 pada pukul 18:02 WITA terjadi gempa bumi yang sangat kuat di wilayah Palu dan sekitarnya. Gempa ini tercatat memiliki kekuatan 7,4 magnitudo dan pusat gempa terletak di selatan Palu, terdapat di Palolo, Pali, sekitar 80 km sebelah barat daya Kota Palu. Gempa ini disebabkan oleh pergeseran pada patahan Palu Koro yang merupakan salah satu patahan aktif di Indonesia. Gempa ini sangat diresahkan di Palu dan daerah sekitarnya. Getaran gempa yang kuat menyebabkan kerusakan besar pada bangunan dan infrastruktur, menyebabkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Namun beberapa daerah yang lebih jauh dari pusat gempa juga merasakan
getarannya, tetapi kerusakan lebih ringan. Tapi ada yang lebih hebat, rumah besar, beton. Poin yang ketiga, penjelasan mengenai dampak yang ditimbulkan pasca bencana. Dampak ekonomi pasca bencana di Palu sangat besar, baik pada tingkat individu maupun makro. Yang pertama, kerugian material. Gempa bumi dan tsunami menghancurkan banyak infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan gedung-gedung komersial. Yang kedua, gangguan aktivitas ekonomi. Perekonomian terganggu, aktivitas ekonomi di Palu terhenti total setelah bencana, termasuk sektor perdagangan, industri, dan jasa. Aktivitas produksi dan distribusi barang terganggu akibat rusaknya infrastruktur transportasi dan distribusi yang berdampak pada kelangkaan barang dan meningkatnya harga kebutuhan pokok. Pendapatan masyarakat menurun. Penjelasan poin-poin yang terakhir adalah penjelasan mengenai apa saja upaya pencegahan untuk meminimalisir dampak bencana di lokasi atau daerah tersebut di masa yang akan mendatang. Upaya untuk meminimalisir dampak bencana di Kota Palu memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari pencegahan, mitigasi, hingga pemulihan pasca bencana. Berdasarkan penjelasan bencana besar yang terjadi pada 28 September 2018 yang melibatkan gempa bumi, tsunami, dan fenomena likuifaksi, berbagai langkah penting perlu diambil untuk mengurangi resiko dan dampak di masa depan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak bencana di Kota Palu. 1. Peningkatan sistem peringatan dini. Yang kedua, pembangunan basis resiko. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur dan ketahanan bangunan. Yang keempat, mitigasi resiko likuifaksi. Yang kelima, pendidikan dan penyuluhan masyarakat. Yang keenam, pengolahan sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketujuh, pembangunan kapasitas dan kesiapan pemerintah. Yang ke-8, penyusunan kebijakan dan regulasi. Dan yang terakhir, kerjasama dengan lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah. Terima kasih, semoga video saya bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.